Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong ketua kelas dipimpin temannya berdoa dalam hati. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang ibu guru mau cek kehadiran kalian. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Ya. Oke, rajin-rajin ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Kalau memang sudah siap, sebelum kita mulai belajar, tolong dikondisikan dulu bangku mejanya. Sudah rapi atau tidak? Kemudian diperhatikan di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Sekarang perhatikan ke layar. Masih ingat kalian dengan materi kemarin? Kalau boleh tahu, kemarin kita pelajari materi apa? Angkat tangan. Tentang siklus menstruasi dan fertilisasi. Oke, kita pelajari mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi. Masih ingatkah kalian apa itu fertilisasi? Coba angkat tangan. Ya, Ratna. Pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Ya, bicara mengenai sel sperma dengan sel telur. Masih ingatkah kalian organ apa saja yang menghasilkan sel sperma dan organ apa saja yang menghasilkan sel telur? Angkat tangan. Ya, Nanda. Sel telur dihasilkan oleh ovarium, sedangkan sel sperma dihasilkan oleh testis. Ya, oke. Nah, jika organ-organ reproduksi kalian itu bermasalah, apakah kalian bisa menghasilkan keturunan? Tidak. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Nah, kira-kira dari video itu kita akan mempelajari materi apa? Mengenai penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Apa manfaat yang kita bisa peroleh setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, kita bisa tahu berbagai macam penyakit ya yang bisa mengganggu sistem reproduksi manusia. Yang kedua, kita juga bisa tahu upaya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, adapun teknis pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti ibu guru akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, nanti kalian diskusikan suatu permasalahan yang nanti ibu guru akan berikan. Kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Lalu kemudian setelah selesai itu kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Adapun teknis penilaiannya, nanti ibu guru akan menilai pengetahuan kalian, keterampilan kalian, sampai sikap kalian ibu guru akan nilai semuanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui literasi dan diskusi berbasis masalah, siswa dapat menganalisis berbagai macam penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang ibu guru bilang tadi, ada nilai pengetahuan ya. Jadi ibu guru akan tes kemampuan awal kalian walaupun kita belum bahas materi ini. Silakan keluarkan HP-nya. Ibu guru akan bagikan link soalnya ya. Sudah masuk di grup? Ya, silahkan mulai dikerjakan. Sudah semuanya ngirim? Sudah. Oke. Di sini ada beberapa orang yang tuntas, kebanyakan yang tidak tuntas. Tidak apa-apa ya, tapi nanti di akhir
pembelajaran, ketika ibu guru kasih tes lagi, ibu guru harapkan semuanya tuntas. Karena kalau kalian tidak tuntas, maka ada tugas remedial. Nah, perhatikan ke layar. Nah, ini ada sebuah artikel yang berisikan suatu permasalahan. Silahkan diperhatikan baik-baik artikelnya. Kira-kira dari artikel ini masalah yang teridentifikasi apa? Ya, nanti kalian bisa tulis ya. Masalah yang teridentifikasi menurut kalian. Kalian tulis, ada di LKPD-nya, nanti ibu guru akan bagikan. Kemudian setelah kalian bisa mengidentifikasi masalah dari artikel ini, kalian merumuskan masalah atau membuat pertanyaan. Lalu dari pertanyaan itu kalian buat jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesa atau hipotesis. Bisa difahami? Sudah jelas? Oke. Kalau memang sudah jelas, sekarang ibu guru akan bagikan kelompok ya, disesuaikan dengan hasil tesnya yang tadi. Kelompok 1 Nanda Luciana, Anggi, Husnawati, Fitri Yuliani. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah ibu guru bacakan tadi. Sekarang ibu guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Diperhatikan baik-baik petunjuk yang ada di LKPD-nya. Silakan kalian manfaatkan fasilitas yang ada untuk mencari sumber bacaan. Silakan mulai bekerja. Ya, ini diisi Dika ya. Nah, isi apa masalah yang teridentifikasi dari kasus ini, baru kemudian buat pertanyaan. Setelah itu kamu buat jawaban sementara dari pertanyaannya yang sudah kamu buat tadi ya. Jangan lupa diisi yang lain-lain juga ya Dika ya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kalau memang sudah siap, sebelum kita mulai presentasi seperti biasa ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat lagi ya. Kita bisa mulai? Bisa. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Silakan kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, dari artikel yang tersedia pada LKPD, maka masalah yang teridentifikasi dari kasus di atas adalah meningkatnya penyebaran virus HIV. Perumusan masalahnya adalah apa yang menyebabkan virus HIV meningkat penyebarannya? Hipotesanya adalah pergaulan bebas. Dari gambar yang ada di LKPD, ada beberapa penyakit. 1. Penyakit gonore. Gonore atau gonorrhea adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urinnya. Nah teman-teman, ada juga upaya yang harus kita lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit pada sistem reproduksi. Adalah pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari bagi perempuan. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Faktor yang menyebabkan kasus HIV meningkat penyebarannya adalah bergonta-ganti pasangan dan menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, menggunakan alat makan bersama dengan penderita HIV. Pencegahan HIV adalah saling setia terhadap pasangan, hindari berganti pasangan,
hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan teman-teman ada yang mau menanggapi? Silakan berdiri. Apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Menurut saya dan sepemahaman saya, penyakit AIDS tidak bisa disembuhkan total. Penderita AIDS bisa diobati yaitu dengan rutin mengkonsumsi obat HIV. Tapi pengidapnya tidak akan pernah sembuh total. Dan apabila pengidap HIV menjalani gaya hidup sehat, tidak menutup kemungkinan mereka bisa berumur panjang. Ada lagi? Hanya itu saja. Ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup dari kelompok 1. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan tepuk tangan untuk temannya. Silakan boleh duduk. Sekarang giliran ibu guru memberikan penguatan. Perhatikan layar. Nah, di layar di situ terlihat beberapa macam penyakit yang bisa mengganggu sistem reproduksi manusia. Bisa berupa penyakit gonore, AIDS, penyakit herpes, keputihan, sampai sifilis atau yang disebut dengan raja singa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Kalau sudah jelas, kita beralih ke membuat kesimpulan hasil diskusi. Silakan kelompok 5. Rizky, jangan mengantuk ya Rizky, harus semangat ya. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyakit reproduksi ialah penyakit yang menyerang alat atau organ vital. Penyakit yang menyerang reproduksi ini penyebabnya banyak berbagai macam. Contohnya AIDS, merupakan kondisi ketika kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Oleh karena itu, kita harus menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga organ reproduksi. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita beralih ke kesimpulan secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Kesimpulan secara keseluruhan terkait penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah seperti penyakit gonore, AIDS, penyakit herpes simplex genitali, sifilis, dan lain-lain. Maka dari itu, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, terdapat beberapa upaya pencegahannya seperti menjaga kebersihan alat reproduksi, mengonsumsi makanan bergizi. Terima kasih. Ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1. Dan diatur tempat duduknya seperti semula karena kita akan tes. Kalau sudah lurus semua, silakan keluarkan HP-nya, kemudian dibuka link yang tadi. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikirim jawabannya. Ibu guru perhatikan di sini semuanya tuntas ya. Ibu guru mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Atau sedih? Kalau kalian memang senang, silakan berikan tanda seperti ini. Bonus ya. Karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, jadi karena tidak ada remedial di sini, karena semuanya tuntas. Dan untuk yang tuntas, materi pengayaannya adalah mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena ini sudah berakhir pelajaran kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama, dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.